Shalom jemaat Gemindo Nazaret yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus selalu ada bersama dengan kita semua, sehingga kita semua dapat hidup sehat dan terhindar dari segala sakit dan penyakit dan juga dari segala macam mara bahaya. Malam ini kita akan memulai ibadah perdana kita, ibadah rumah tangga tahun 2022. Dan malam ini tata ibadah rumah tangga yang akan kita gunakan dalam bentuk online, Rabu tanggal 9 Februari 2022. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan juga menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian masuk dari PKJ 219, baitnya yang pertama. Di saat ini ku angkat tembang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam tabisan. Persekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini dialaskan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian dari PKJ 209 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kasih setiamu.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengatakan puji-pujian secara berbalas-balasan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Mari kita sambut puji-pujian dengan menyanyikan PKJ 55 ayat yang pertama. Hai puji namanya. Tiba saatnya kita semua akan disegarkan oleh firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan malam ini. Dan malam ini kita akan dilayani oleh pendeta jemaat, Ibu Pendeta Maria Lelet Bansaga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, kita mohon kekuatan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah sumber kehidupan kami. Kami tertunduk di hadapan-Mu malam ini Bapa, bersama keluarga kami masing-masing. Bersama dengan seluruh jemaat Gemindo Nasaret dalam persekutuan ibadah rumah tangga. Dalam persekutuan ini, kami punya kerinduan yang sama untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman. Buka hati dan pikiran kami Bapa, agar firman Tuhan di saat ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan
di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, dari Kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 yang berkata-kata demikian. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di malam ini dalam ibadah rumah tangga awal tahun 2022 setelah kita beristirahat selama kurang lebih 2 bulan dalam masa Natal dan Tahun Baru. Dalam pertemuan ibadah rumah tangga kali ini, kita masih harus tetap melaksanakan secara online. Belum bisa bertatap muka karena pandemi yang masih terus naik penyebarannya. Kita masih tetap dianjurkan untuk diam di rumah, menjauhi kerumunan, melakukan protokol kesehatan. Padahal saya tahu bahwa kita punya harapan yang sama, yaitu di tahun 2022 kita berharap bisa bertatap muka. Namun kali ini kita masih harus terus bersabar. Kita harus terus memenuhi aturan-aturan pemerintah untuk tetap menjaga jarak, tidak melakukan kerumunan, dan semua itu baik untuk kita semua. Ada waktu dan saat yang tepat, yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menjawab kerinduan kita bersama agar kita dapat beribadah secara tatap muka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini di awal ibadah rumah tangga ini, kita semua diajak untuk memahami dan mempelajari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Rasul Paulus yang menulis surat Galatia ini berada dalam kondisi yang emosi dalam tanda kutip, karena jemaat di Galatia pada saat itu sedang berada dalam pengaruh ajaran Kristen Yudais atau ajaran Kristen Yahudi. Ajaran Kristen Yudais mengajarkan bahwa menjadi Kristen berarti harus melakukan berbagai ajaran dan adat istiadat Yahudi. Jika
mau menjadi Kristen, maka harus melakukan semua ajaran dan adat istiadat Yahudi. Contohnya tentang sunat. Menjadi Kristen bagi adat Yahudi itu berarti harus bersunat. Sementara Paulus mengajarkan bahwa sunat tidak diwajibkan bagi orang Kristen. Karena menurut Paulus, kasih karunia dalam Yesus Kristus itu lebih utama dan lebih penting dari sunat. Selain itu, ada berbagai macam hal yang lain yang juga menjadi sumber keresahan bagi jemaat Galatia. Beberapa jemaat Galatia mulai terprovokasi oleh ajaran Yudais ini dan kemudian mulai melakukan pelanggaran. Pelanggaran dilakukan dan situasi ini mulai tidak kondusif. Situasi pada saat itu mulai tidak kondusif. Paulus hadir, menasihati dan memberi pengajaran kepada mereka. Jika ada yang melakukan pelanggaran, itu ajaran Paulus, maka kamu yang rohani harus memimpin orang tersebut ke jalan yang benar dengan cara yang tepat. Juga mereka diajari untuk hidup bersama sebagai jemaat dengan selalu bertolong-tolongan, melakukan berbagai perbuatan baik kepada semua orang. Dan Paulus juga mengajak jemaat untuk mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang baik dan benar. Dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka niscaya persekutuan jemaat Galatia akan terpelihara dan akan dijauhkan dari keresahan yang menjadi sumber dari sebuah perpecahan. Paulus dengan sangat tegas mengajarkan kepada jemaat yang ada di Galatia untuk selalu melakukan yang baik, untuk selalu melakukan kehendak Tuhan dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menjalani hidup di tahun 2022 dalam kebersamaan sebagai jemaat Gemindo Nasaret. Kita harus jujur mengakui bahwa terkadang terjadi keresahan di jemaat kita, baik itu sumbernya dari dalam jemaat atau dari luar jemaat. Dalam situasi apapun yang kita jalani bersama ke depan, mari kita belajar dari Paulus dalam menghadapi semuanya. Jika ada yang melakukan pelanggaran, maka kata Paulus, kita harus menuntun orang tersebut, memimpin orang tersebut ke jalan yang benar dengan cara yang tepat. Namun zaman sekarang, mungkin karena kecanggihan teknologi, orang yang melakukan pelanggaran tidak lagi ditegur secara alkitabiah. Alkitabiah bilang apa? Jika ada yang melakukan pelanggaran ditegur secara empat mata. Tapi di zaman yang canggih ini, ditegurnya melalui media sosial, sehingga banyak terjadi perang status. Perang status. Si A berstatus A, si B berstatus B, lalu terjadilah saut-sautan dalam status. Atau mungkin karena masa pandemi yang tidak boleh tatap muka kali ya, sehingga kita tidak melakukan teguran secara empat mata, harus dengan status. Paulus juga menekankan untuk dalam kehidupan bersama selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar, bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Dan jika kita melakukan semua itu, niscaya persekutuan kita akan berjalan dengan baik. Ada tantangan, iya. Kata siapa tidak ada tantangan? Karena tantangan adalah bagian hidup gereja selama gereja itu masih ada di muka bumi ini. Tapi bersama kita bisa menghadapi tantangan itu. Karena apa? Karena kita melakukan firman Tuhan. Ingat, bersama kita pasti bisa, karena kita bersama melakukannya dalam Tuhan. Amin.
Untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat pujian dari PKJ 198, bait yang pertama, Di Hatiku Ya Yesus. Setelah kita semua disegarkan oleh firman Tuhan, saat ini kita akan membawa ucapan syukur lewat persembahan syukur yang akan kita berikan di rumah kita masing-masing. Namun, sebelum persembahan diberikan, mari kita dengarkan ajakan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-38 yang berbunyi, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Sembari kita memberi persembahan, mari kita melakukan PKJ 216, baitnya yang pertama, Berlimpah Sukacita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik dan teramat baik bagi kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan, saat ini kami ada, sebagaimana kami ada, itu adalah karena kasih dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesegaran melalui firman Tuhan yang telah Engkau berikan melalui hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan itu berkenan tinggal di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga dapat menjadi kekuatan kami di dalam kami menjalankan kehidupan kami, dan juga dapat menjadi petunjuk di dalam kami mempergunakan pikiran kami, mata kami, telinga kami, mulut kami, dan perbuatan kami, sehingga kami tidak tersesat oleh keinginan-keinginan daging kami ataupun keinginan duniawi kami, tapi kami dapat selalu mempunyai sinar terang yang berasal dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Engkau juga telah menggerakkan hati kami untuk membawa persembahan syukur di hadapan-Mu.
Tuhan Yesus, berkati persembahan yang telah terkumpul ini, agar kiranya persembahan ini dapat kami pergunakan untuk pelayanan di tengah-tengah gereja kami, Gemino Nasaret. Berkati kami Tuhan yang akan mengelola persembahan ini, berikan kami hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga kami dapat mengelolanya dengan baik, dengan benar, seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja, karena hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristuslah kami dapat hidup sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan, berkati dan sempurnakanlah doa kami ini. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kesaksian pujian duet dari Penatua Valdi, Inkiriwang, dan saudara Jordan Tulandi. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekarang
Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh pelayan firman Tuhan, Ibu Pendeta Maria Lelet Bansaga, dan yang akan diakhiri doa Bapa kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kekal di dalam sorga, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu, anugerahmu yang selalu dilimpahkan di dalam kehidupan kami. Bapa, malam ini kami bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami, sedang bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah rumah tangga yang dilakukan secara online. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam persekutuan ibadah di malam hari ini. Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu melakukan apa yang sudah Tuhan nyatakan melalui Rasul Paulus. Kami dapat hidup selalu bersama-sama, saling tolong-menolong. Ketika ada yang melakukan pelanggaran, biarlah kami semua dapat menegurnya dengan baik dan tepat, dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan kami. Mempergunakan kesempatan hidup ini dengan melakukan kehendak Tuhan. Firman-Mu biarlah dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Bapa di sorga, dalam persekutuan di malam hari ini kami berdoa untuk pelayanan di Jemaat Gemindo Nasaret. Tuhan berkati kami semua sebagai pelayan-pelayan-Mu, presbiter. Biarlah kami mampu melakukan tugas pelayanan kami dengan baik, dapat melakukannya dengan penuh sukacita, dan melalui pelayanan kami, jemaat ini bertumbuh, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati seluruh pengurus kategorial, mulai dari kategorial usia indah, kategorial bapak, kategorial perempuan, kategorial pemuda, kategorial anak dan remaja. Tuhan berkati masing-masing pengurus dalam kehidupan pelayanan di kategorial mereka masing-masing. Biarlah mereka mampu, mereka dapat merancang pelayanan yang baik secara online di masa pandemi ini, dan kategorial mereka boleh bertumbuh untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat, berkati kepala-kepala keluarga dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati sebagai pencari nafkah, mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan di setiap tangan mereka yang bekerja ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan di dalam kehidupan mereka. Tolong Tuhan semua kepala keluarga dalam setiap tanggung jawab pekerjaan mereka. Ibu rumah tangga pun demikian. Tuhan berkati, tolong biarlah Bapa, setiap ibu rumah tangga pun dapat melakukan seluruh pekerjaan mereka, usaha mereka, tanggung jawab mereka. Anak-anak pun Tuhan berkati dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam masa tumbuh kembang anak-anak kami. Biarlah Bapa Engkau selalu bersama-sama dan menyertai. Ya Tuhan Allah, seluruh kehidupan jemaat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati janda, duda, anak-anak yatim piatu yang lanjut usia, mereka semua yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa, biarlah Engkau menolong mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus pandemi yang dihadapi, dan saat ini pemerintah sedang melaksanakan, mengeluarkan aturan protokol kesehatan. Berkati Bapa agar protokol kesehatan ini yang dapat kami lakukan dengan baik, dan kami semua dengan pertolongan Tuhan dihindarkan dari penyebaran virus corona. Dengan pertolongan Tuhan, maka penyebaran virus corona terhenti dari negara kami dan juga dari dunia ini. Berkati mereka semua yang saat ini terpapar virus corona, Tuhan Engkau berkati, tolong biarlah mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus corona, dengan pertolongan Tuhan disembuhkan, dan berkati tenaga kesehatan, mereka yang berupaya, mereka yang merawat, siapapun juga mereka, biarlah Bapa Engkau menolong dan memberkati mereka semua. Bapa di dalam sorga, kami semua yang mengikuti ibadah online ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami semua.
kelompok majelis bertugas damai sejahtera. Tuhan memberkati dan seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami, yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita semua menyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 289 bait yang pertama, Keluarga Hidup Indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan selamat, lakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian ibadah rumah tangga malam ini, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama akan tinggal di dalam hati dan pikiran kita semua, sehingga dapat menjadi pelita di dalam setiap langkah kita dan juga menjadi benteng di dalam setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan mendengarkan informasi ibadah. Hari Kamis tanggal 10 Februari ada ibadah KPKPB yang dilakukan secara online lewat Zoom jam 7 malam. Hari Kamis tanggal 10 Februari jam 7 malam ibadah KPKPB dilakukan secara Zoom. Dan hari Jumat tanggal 11 Februari ibadah KPK Pemuda juga dilakukan secara online lewat Zoom jam 7 malam. Hari Jumat tanggal 11 Februari ibadah KPK Pemuda juga dilakukan secara online lewat Zoom jam 7 malam. Dan hari Minggu tanggal 13 Februari
2022, ibadah utama Minggu Epifania kelima dilakukan secara live streaming YouTube, Facebook, dan Zoom. Ibadah dimulai pukul 9 pagi dan dilayani oleh Bapak Pendeta Novaria Simanjuntak. Demikian informasi ibadah yang kami sampaikan saat ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu.